Ambil contoh tentang sholat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran hanya menyebutkan alladzina yuqimuna sholat. Dalam ayat lain wa aqimus sholata. Dalam ayat lain aqimis sholata li dzikri. Tak ada disebutkan sholat 5 waktu. Lalu dari mana datang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Quran menjelaskan secara umum, dijelaskan oleh perbuatan Nabi Muhammad SAW secara khusus, tapi Nabi pun tidak ada menyebutkan bahwa sholat itu rukunnya 13. Sholat rukunnya 13. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Nabi tidak ada jelaskan itu. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis Nabi pun tidak ada. Lalu ulama menyusun. Di Quran tidak ada arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca. Quran itu ada? Di Quran ada enggak itu? Tenan? Enggak pernah baca Quran. Jawabnya awang-awang jauh, enggak baca Quran. Jangan baca cuma juz amat tadi, bukan 10 juz 30. Ada enggak? Rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku. Ada nggak di Quran? Di hadis dah, di hadis ada enggak? Enggak, paling hadis nggak pernah baca. Ada hadis yang apa tuh nggak pernah dilakukan. An-nadhafatu minal iman, tapi ngerokok di bawahnya tulisan itu. Di hadis pun nggak ada hadis pun. Sholat itu rukunya 17, betul-betul. Nah, itu dari mana itu? Itu dari hasil akalnya ulama, bukan teks nas Quran, bukan teks nas hadis sahih, tapi akalnya ulama yang namanya ijma atau qiyas. Ijma konsensus. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya berapa waktu. Iya. Jadi semua itu yang bilang 3, yang bilang 5 itu semua hanya menafsirkan dari bunyi ayat Al-Quran. Subjektivitas ulama yang menafsirkan. Subjektivitas ulama yang menyampaikan, ya. Juga tidak ada caranya sama sekali, ya. Jadi selain tidak ada waktunya, ya, berapa kalinya, frekuensinya itu juga tidak ada caranya. Jadi sebenarnya Islam itu sebenarnya, ya, masalahnya kita ini sudah beragama Islam, tapi mayoritas itu ya 99,999% itu tidak pernah belajar memahami Al-Quran. Jadi kitab ini, jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan lagi, ya, karena di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang beragama tapi bertakwa. Nah, ini lama, ini sampai 200 tahun sebelum munculnya hadis. Nah, nanti setelah munculnya hadis kan ditambahkan Islam itu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, ya kan?